Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elisa Apulina Berustepu dengan NIM A1C1193031 dari kelompok 3 R001 Praktikum Kimia Organik 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari alat kromatografi lapis tipis dan kromatografi kolom. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum? Apa sih kromatografi lapis tipis itu? Apa sih kromatografi kolom itu? Nah, untuk itu kita akan membahasnya satu persatu ya. Dimulai dari kromatografi lapis tipis. Check it out. Kromatografi lapis tipis merupakan salah satu analisis kualitatif dari suatu sampel yang ingin dideteksi dengan memisahkan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran. Kromatografi lapis tipis menggunakan fase gerak berupa eluen serta fase diam berupa plat dengan lapisan adsorban yang tidak mudah bereaksi, misalnya silika gel, aluminium oksida, atau selulosa. Cara kerja kromatografi lapis tipis pada dasarnya cukup mirip dengan kromatografi kertas. Perbedaannya lebih kepada media yang digunakan untuk pemisahannya, di mana pada kromatografi lapis tipis digunakan lapisan tipis adsorban halus yang ada pada papan kaca, serta digunakannya aluminium atau plastik yang menjadi pengganti kertas. Sementara kromatografi kertas seperti namanya menggunakan kertas. Secara sederhana, teori kromatografi lapis tipis adalah adsorban dilapiskan pada suatu lempengan kaca yang berfungsi sebagai pendukung fase diam. Sementara itu, fase bergerak nantinya akan bergerak sepanjang fase diam hingga terbentuk kromatogram. Ini menunjukkan metode kerja kromatografi lapis tipis yang juga dikenal sebagai metode kromatografi kolom terbuka sesungguhnya sangat sederhana dan cepat, terutama dalam memisahkan dan memperoleh kembali bagian senyawa-senyawa kimia yang tadi dipisahkan melalui metode tersebut. Selanjutnya penjelasan mengenai kromatografi kolom. Kromatografi kolom adalah teknik pemisahan dan pemurnian dari suatu campuran, baik itu dalam fase cair maupun padat, untuk menghasilkan senyawa yang diinginkan secara individu. Pemisahan dalam kromatografi kolom didasarkan pada perbedaan interaksi setiap senyawa yang ingin dipisahkan dengan media kromatografi kolom yang digunakan. Prinsip kerja dari kromatografi kolom yaitu memisahkan komponen campuran berdasarkan perbedaan interaksinya dalam fase diam dan fase gerak. Jika suatu campuran terdiri dari beberapa komponen, maka setiap komponen tersebut memiliki struktur masing-masing dengan sifat yang khas untuk setiap senyawanya. Salah satu sifat yang berpengaruh dalam kromatografi kolom adalah kepolaran senyawa serta berat dan ukuran molekul. Berikut merupakan alat dari kromatografi kolom. Ketika suatu komponen atau senyawa memiliki kepolaran yang tinggi, maka ketika dilakukan kromatografi kolom dengan fase diam berupa zat yang bersifat polar, akan terjadi interaksi yang cukup besar antara komponen dengan fase diam. Akibatnya, komponen akan tertahan pada fase diam lebih lama ketika proses elusi, sedangkan komponen lain yang bersifat lebih nonpolar akan lebih cepat melewati fase diam. Sifat lain yang berpengaruh yaitu ukuran dan berat komponen yang dipisahkan. Jika kita menggunakan suatu resin sebagai fase diam, maka resin tersebut juga dapat menjadi media pemisah berdasarkan ukuran molekul. Ketika ukuran molekul dari komponen yang akan dipisah relatif besar, maka komponen tersebut akan susah bergerak sehingga lebih lama tertahan pada fase diam.
Sebaliknya, untuk molekul yang berukuran kecil akan lebih mudah bergerak sehingga akan lebih cepat dalam melewati fase diam ketika proses elusi. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan mengenai prinsip kerja alat kromatografi lapis tipis dan kromatografi kolom. Sekiranya apa yang saya sampaikan mengenai penjelasan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!